Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Akhirnya, tak rekam. Cek, cek. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Menteri KKP kabarnya sudah dipanggil oleh Prabowo. Ya, diberikan peringatan. Wow, nampaknya ya menteri-menteri titipan Jokowi sudah mulai tumbang satu persatu. Ini keren bos ya, keren ya. Prabowo nampaknya tidak tinggal diam begitu kan ya. Prabowo lebih mementingkan rakyat dibandingkan dengan titipan-titipan menteri-menteri Jokowi. Banyak muncul spekulasi kabarnya begitu ya. Menteri KKP ini yang awalnya begitu seolah-olah ada nuansa penolakan terkait dengan pembongkaran laut misterius itu, dan pada akhirnya begitu kan tidak berkutik ya di depan seorang Prabowo. Ya makanya dengan adanya seperti ini sudah jelas begitu kan ya apa yang kemudian keluh kesah yang diterima oleh Prabowo pada akhirnya ya akan terungkap kembali, akan terungkap lagi begitu kan. Walaupun sudah memberikan pernyataan sana sini, tapi bagi kami adalah ya ucapan-ucapan dari Menteri KKP ini nampaknya ada nuansa-nuansa yang kemudian ya sudah sepakat begitu kan ya, sudah sepakat dengan apa yang kemudian diperintah oleh Prabowo. Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Nah, artinya memang ini kan dilakukan proses pemagaran itu tujuannya adalah agar tanahnya itu nanti naik. Semakin lama semakin naik. Jadi kalau ada ombak datang, begitu ombak surut, dia ketahan. Sedimentasinya ketahan. Boleh dibilang seperti reklamasi yang alami begitu ya. Jadi nanti kalau terjadi seperti itu akan terjadi daratan dan jumlahnya tuh sangat besar. Tadi saya laporkan kepada Bapak Presiden, dari 30 hektar itu kira-kira sekitar 30 ribuan hektar. Akhirnya banyak yang berspekulasi begitu. Akhirnya menyerah juga. Ada yang mengatakan pecat saja Menteri KKP itu begitu kan. Kalau masih bertentangan dan melawan Prabowo menterinya, ya siapapun harus dipecat kabarnya. Tapi ya inilah yang akan terjadi begitu nampaknya ya. Saya melihat dengan seksama begitu bahwa laut begitu kan ya, yang kemudian ada pagarnya di situ, ini ngeri-ngeri sedap begitu ya. Dan kita tahu bahwa yang namanya pengusaha, yang namanya punya kepentingan besar, saya kira punya ambisius ya untuk menguras negara kita. Lama-lama kalau sudah seperti ini negara kita bisa pecah begitu ya. Ini terletak di Desa Kohot ya, yang kemudian banyak muncul spekulasi dan bahkan seolah-olah masyarakat di framing, bahkan ada yang kabarnya dibayar 200.000 untuk bersuara mengakui bahwa ini adalah swadaya masyarakat. Tapi terbantahkan begitu kan sekarang ini. Apa yang kemudian disampaikan oleh Abu Janda ini sudah terbantahkan sekarang. Kabarnya begitu ya, Nusron Wahid ya sebagai Menteri ATR atau BPN di situ, itu sudah jelas bahwa pagar laut yang kemudian sepanjang 30 km itu kabarnya sudah ada surat SHGB-nya. Dan itu sudah milik ada sebagian milik perorangan. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini, kalau ini lolos begitu kan ya, maka ini kacau begitu. Ya laut saja ada SHGB-nya begitu. Jadi lantas bagaimana dengan para nelayan-nelayan yang ada sekarang ini? Bisa saja terdampak dengan adanya seperti ini, bisa saja para nelayan punya dampaknya sangat luar biasa. Jadi pada akhirnya
Pada akhirnya apa yang terjadi? Ya, pecat saja siapapun yang melawan Prabowo. Ya, terutama begitu ya. Titipan-titipan menteri-menteri Jokowi, pecat saja. Kalau tidak ada kinerja yang baik, ya silakan pecat. Tapi tunggu saja, nampaknya semua orang sudah menyerah ya. Sampai sekarang pagar laut misterius ini belum ya mengakui siapa pemiliknya itu. Wah, nah setelah ini dipanggil begitu kan ya, setelah Menteri KKP ini dipanggil oleh Prabowo ya, mungkin diperingatkan, mungkin ya sebentar lagi ini masuk pada reshuffle atau pecatan ya dari 100 hari kepemimpinan Prabowo, saya nggak tahu. Tapi yang jelas pastinya ya setidaknya kalau masih bertentangan dengan Prabowo, pecat saja. Menteri KKP dipanggil presiden ke istana, perlu diajari masak hukum ya supaya agak nyambung dikit omongannya. Ini Menteri KKP ini ngotot pagar laut ya jangan dibongkar dulu sampai nemui KSAL, TNI AL ya. Tapi Kasal tetap tegas mengatakan pagar itu akan dibongkar karena Kasal tidak mau membantah perintah Panglima tertinggi Bapak Prabowo Subianto. Ya, bagi TNI kalau perintah sudah turun maka wajib dipatuhi. Benar begitu, benar. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini, apa yang kemudian dilakukan Prabowo top begitu. Saya apresiasi luar biasa ya. Berani melawan orang-orang yang punya kekuatan besar, berani melawan oligarki. Jelas kalau di rezim Jokowi ini terjadi seperti ini, saya yakin dan saya yakinnya pagar laut ini akan lolos. Dan kabarnya ya penerbitan SHGB itu tahun 2023 sejak Jokowi memimpin. Dan siapa yang mengeluarkan itu? Dan itu sudah menyalahi aturan undang-undang yang ada. Laut ada SHGB-nya. Apakah mungkin ya laut ini akan diceplok-ceplok dulu begitu kan ya? Dicaplok dulu begitu kan? Ya, terus kemudian dijadikan tempat tempat daratan atau bagaimana begitu sehingga menjadi permukiman, sehingga menjadi pembangunan dan sebagainya. Bisa jadi terjadi seperti itu. Ya, seperti di Australia, seperti Uni Emirat dan sebagainya. Itu kan di tepi pantai. Ya, dan itu strategis begitu. Jadi artinya apa? Artinya ya Menteri KKP ini harus sesuai dengan apa yang kemudian diperintah oleh Prabowo. Jangan lagi kemudian menjadi spekulasi di masyarakat. Ini sepertinya perlu evaluasi yang mendesak dan pengusutan karena sering sekali mengeluarkan statement yang asal-asalan sehingga memancing polemik ya di publik. Tidak ya taat dengan perintah, terkesan berani membangkang sehingga patut diduga merupakan bagian dari sindikasi yang mengganggu kewibawaan kepala negara. Bisa jadi begitu. Makanya orang-orang berspekulasi begitu kan ya. Saya juga menduga bahwa kok keputusan presiden kok nampaknya mau dibantah, nampaknya mau dilawan. Tapi pada akhirnya oke lah ya, tidak ada masalah soal-soal kayak begituan ya. Yang penting pagar laut itu sudah dibongkar, sudah tahu siapa pemiliknya. Kabarnya begitu kan ya, terafiliasi kepada salah satu perusahaan besar begitu yang ada di PIK 2 dan PSN. Wah. Ini ngeri ya. Ternyata PIK 2 dan PSN di situ banyak yang kemudian para konglomerat, ada 9 naga kabarnya. Akhirnya terbongkar juga. Jangan-jangan di era Jokowi begitu sama begitu. Ya, artinya apa? Artinya mungkin masyarakat agak tidak tahu soal ini, seperti contoh reklamasi yang kemudian ditolak oleh Anies Baswedan, tapi pada waktu itu Luhut begitu kan ngotot sekali untuk membangun. Nah, jangan-jangan di balik ini semua ada apa? Dan sekarang memang benar terbukti apa yang disampaikan Anies Baswedan begitu kan ya. Pulau-pulau reklamasi itu punya dampak luar biasa kepada nelayan. Dan tidak hanya itu ya, pagar laut misterius ini dampaknya luar biasa. Ya, sebanyak 666 nelayan kabarnya terdampak di situ. Akhirnya untuk mencari ikan itu susah, harus ke tengah. Ya, tidak lagi di pinggir, karena di pinggir itu ya tempat proyek-proyek besar yang dimiliki orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bisa saja seperti itu. Nah, apa yang terjadi sekarang ini? Coba kita lihat saja ya. Nampaknya
dari beberapa menteri yang sudah yang sudah disampaikan begitu kan ya, nampaknya ini menjadi ketar-ketir sebenarnya ya. Pada akhirnya kena teguran oleh Prabowo. Pada akhirnya dipanggil oleh Prabowo begitu. Orang rakyatnya ya, rakyat Indonesia saat ini ya jangan-jangan pecat aja. Toh pada hakikatnya menteri-menteri titipan Jokowi semuanya begitu kan ya. Ya tidak berkutik di depan Prabowo. Wah, ini keren begitu ya. Inilah kalau punya presiden yang kuat ya. Kalau presidennya tidak kuat, hanya cari sensasi, hanya cari pencitraan, hanya cari kekuasaan, ya pada akhirnya lolos semuanya begitu kan ya. Makanya Prabowo harus membersihkan semua ya. Hal-hal yang kemudian tidak baik di negara kita. Coba kita baca ya beritanya. Ini seperti ini beritanya nih. Menteri KKP dipanggil Prabowo di istana bahas pagar laut Tangerang ya. Coba kita baca. Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono menghadap Presiden Prabowo Subianto Jakarta siang ini. Lantas apakah pertemuan ini membahas soal pagar laut atau tidak? Berdasarkan pantauan begitu kan, terlihat Wahyu tiba di sekitar 15 ya, terlihat itu turun menggunakan kendaraan dengan menggunakan pakaian putih dan celana hitam ya. Dan bahkan tidak hanya itu, sebagai informasi, personel TNI AL dan warga membongkar pagar laut misterius ya di Tangerang, Banten. Dalam hal ini pencopotan bakal dilakukan bertahap. Selain ya Wahyu Trenggono, Wakil Menteri KKP Didit Hadian juga ikut menghadap Prabowo Subianto. Ya kena teguran deh. Pada akhirnya kena teguran juga. Kenapa? Ya karena kita tahulah bahwa kalau tidak ada yang kemudian bersuara, maka proyek ini akan lolos. Untung ada Said Didu sebagai penyelamat. Ya saya berterima kasih dong ya. Karena yang tahu orang di situ, nelayan tidak bisa berkutik. Nelayan dibungkam dengan uang. Nelayan bisa dibeli dengan apapun begitu. Masa dengan pemasangan pagar misterius itu sampai ada swadaya masyarakat? Tidak mungkin. Ya kalau swadaya masyarakat mungkin ya cukup ya 100 juta itu pun begitu kan. Ini kan membutuhkan ratusan miliar. Tidak mungkin swadaya masyarakat lalu kemudian punya uang sampai 100 miliar. Kan gak mungkin. Ini pada akhirnya ya kena deh ya. Makanya ya pecat saja siapapun begitu. Ini kan sudah mau 100 hari kepemimpinan seorang Prabowo. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.